Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness. Halo guys, balik lagi ke channel CJM. Dan akhirnya ini adalah prediksi Euro 2020 versi CJM. Jadi gue bakal pakai turnamen prediktornya dari website UEFA langsung. Dan ntar nih ada beberapa hal lagi. Saya akhirnya udah lama banget gue gak main fantasy football kan. Tapi nanti saya akan kasih lihat. Dan ntar ada linknya di deskripsi. Itu ada liga fantasi yang dibikin sama anak-anak CJM community. Jadi bisa join aja. Tapi kita akan prediksi dulu. Jadi malam ini mulai tentunya. Ini hype-nya udah gila banget tentunya di Instagram juga Twitter. Malam ini bakal dimulai jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Turki lawan Italia di Olimpico Roma. Gitu ya. Terus ya tentunya nanti ada pertandingan timnas juga. Jadi malam ini anak bola tontonannya banyak sekali, bisa begadang. Tadi saya juga sudah naikin episode FGR The Movie 2,5 jam. Jadi enjoy pokoknya. Dan mari langsung kita mulai aja prediksi dari awal sampai akhir, dari mulai grup. Jadi ini kita udah tahu grup-grupnya. Rekap sedikit kalau misalnya ada yang lupa. Grup A ada Swiss, Turki, Wales, Italia yang bakal main pertama kali nanti openernya. Terus grup B ada Rusia, Belgia, Denmark, Finlandia. Grup C ada Austria, North Macedonia, dan Ukraina. Terus ada Netherlands juga, Belanda. Grup yang harusnya sih tidak terlalu sulit mungkin buat Belanda, nggak tahu juga sih. Grup D, Scotland, England, Kroasia, sama Republik Ceko. Terus grup E-nya ada Poland, Spanyol, Swedia, dan Slovakia. Betul nggak sih? Ya betul, Slovakia. Bukan begitu dong. Ya nggak apa-apa. Terus grup F-nya ada Portugal, Prancis, Jerman, dan Hungaria. Ini grup nerakanya, memang gila banget sih. Terus nanti juga ada 4 tim di urutan ketiga terbaik yang bakal lolos, gitu ya. Oke, kita mulai dari grup A dulu. Ini menurut gua mungkin nggak bisa dibilang neraka, cuman sebenarnya semua tim ini punya kesempatan buat lolos. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat langsung dari sini Italia, tapi kita tahu Italia belum bisa mencapai ke ya Italia dulu zamannya mereka bisa nyampe ke final Piala Dunia segala macam. Jadi dan bisa jadi juara dunia waktu itu. Itu Cannavaro masih main kalau nggak salah. Jadi Italianya masih belum nyampe ke situ. Tapi memang Italia yang sekarang menurut gue justru menarik, bisa jadi kuda hitam di kompetisi ini. Tapi di sisi lain ada juga kuda hitam lain yang namanya Turki. Makanya ini opener nanti menurut gue bakal seru banget. Turki, lu tahu sendiri bakat-bakatnya kan. Ya maksudnya nama-nama yang mungkin gak terlalu mainstream, tapi kita tahu kualitas seperti apa. Sama halnya dengan Swiss dan Wales. Kita tahu lah Wales juga ada, tapi nggak sih, Lord Thomas gak dipanggil ke timnas sih. Cuman pokoknya di real life. Cuman intinya Wales itu ada Gareth Bale, Daniel James, dan lain-lain. Jadi mereka juga punya kualitas pastinya di situ. Jadi ini aja dari awal sebenarnya udah agak sulit nih. Tapi gue akan prediksi Turki. Jadi gue menjagokan Turki sebagai tim kuda hitam yang bakal finish di urutan pertama. Dan ini mungkin langsung bisa terbukti salah di pertandingan nanti kalau misalnya Turki kalah lawan Italia. Tapi kecuali Turki bisa menang 2 pertandingan berikutnya, ya harusnya aman mereka. Terus posisi kedua Italia, runner up-nya. Terus gue akan prediksi Wales dan Swiss yang out. Jadi ini untuk grup A. Oke, ini prediksi gue. Grup B, ini gampang. Untuk Belgia. Lo tahu Belgia seperti apa? Memang mereka itu down to, ya kalau misalnya Hazard, setahu gue KDB gak bakal tampil di pertandingan pertama at least. Gak tahu pertandingan kedua grup gimana. Dia masih penyembuhan cedera yang terakhir kemarin. Jadi kalau misalnya Eden Hazard bisa formnya bagus. Hazard kan ya mainnya begitu, cedera mulu segala macam. Apa dia cedera lagi ya? Saya tidak tahu jujur, tapi pokoknya intinya mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Romelu Lukaku, lu sebut aja semua namanya, itu pemain Belgia yang kita tahu ini salah satu jagoannya di kompetisi Euro tahun ini, gitu. Tapi KDB dan Hazard tuh bisa jadi pembeda kalau mereka memang lagi formnya bagus banget. Dan kalau KDB bisa secepat tuh sembuh. Tapi menurut gue bahkan KDB nggak main di grup sama sekali, harusnya mereka dengan aman bisa lolos. Jadi obviously Belgia bakal jadi juara grup langsung. Terus ini ada Rusia, Denmark, dan Finlandia. Denmark ada beberapa nama menarik, Paduka. Rusia juga kita tahu run mereka kemarin di Piala Dunia terakhir cukup oke, tapi itu mainnya di, mereka tuan rumah gitu loh, mainnya di Rusia. Jadi itu sangat berpengaruh dan penontonnya full segala macam. Daya juangnya gila banget mereka. Gua akan prediksi Denmark yang finish di posisi kedua sebagai runner up, Rusia baru Finlandia. Jadi itu untuk grup B prediksi saya. Grup C,
Gua cukup percaya sama Netherlands meskipun memang tidak terlalu meyakinkan. Maksudnya ya mereka Memphis Depay jadi striker menurut gue oke. Tapi kalau lu bandingin sama striker-striker di tim lain seperti Harry Kane, terus mungkin Ronaldo di Portugal, agak Mbappe, Benzema, beda aja. Memphis Depay bagus tapi bukan kelasnya striker-striker yang barusan gue sebut. Jadi agak sedikit sulit di situ mungkin. Tapi mereka juga di setiap lininya ada pemain berkualitas, De Jong, De Ligt dan lain-lain. Jadi mereka untuk grup menurut gue berpeluang besar jadi juara. Terus ya ini North Macedonia langsung taruh di posisi keempat aja. Sekarang antara Austria atau Ukraina. Austria Ukraina juga masing-masing punya nama-nama yang bisa jadi pembeda meskipun memang tidak sebertabur bintang Belgia timnya. Gua akan prediksi Ukraina di posisi kedua dan Austria di posisi ketiga. Grup C. Grup D. Anda tahu gua tentu saja setiap kompetisi turnamen major kayak gini gua akan dukung Inggris. Jadi gua cukup percaya Inggris bisa ada di posisi pertama meskipun ini setahu gue tuh ntar berpengaruh ke bracket berikutnya di knockout. Kalau Inggris di posisi pertama tuh akan lebih sulit lawannya dibanding kalau Inggris finish di posisi kedua. Setahu gue kayak gitu. Ntar kita bakal cek. Tapi gue rasa mereka nggak bakalan throw gitu loh. Mesti nggak bakalan kayak mengalah untuk mereka bisa dapetin lawan yang mudah di babak berikutnya di knockout. Jadi mereka akan gas dan bakatnya udah banyak banget yang kita bahas di video waktu itu yang rilis nama untuk turnamen ini dari timnas Inggris. Harry Kane Piala Dunia kemarin Golden Boot, kemungkinan besar ini juga bakal sama. Dan ada cedera-cedera seperti Harry Maguire dan Jordan Henderson yang bisa berpengaruh, tapi menurut gue tidak akan terlalu pengaruh di grup. Itu nanti kita akan lihat pengaruhnya di knockout, di saat mental lu benar-benar diuji sebagai sebuah tim nasional negara gitu ya. Terus Kroasia akan finish di posisi kedua, Skotlandia dan Republik Ceko. Grup E ini untuk Spanyol. Nah, untuk Spanyol nih ya, gue mau ngomong sedikit dulu. Lu tahu kan masalah COVID-nya Spanyol kan? Setahu gue mereka itu kemarin terakhir laga uji coba, bahkan sampai nggak bisa mainin tim yang harusnya berangkat ke Euro. Karena Diego Llorente kena COVID, satu camp harus diisolasi. Akhirnya kemarin yang main tim U21. Aduh, lawan siapa? Lituania atau siapa gitu. Menang 4-0 sih mereka, tapi bahaya banget. Dan dampaknya adalah mereka nggak bisa training bareng-bareng, nggak bisa group training. Mereka latihan sendiri-sendiri. Gue nggak tahu dengan negara-negara lain, karena setahu gue ada beberapa negara juga yang bermasalah dengan COVID. Ada yang kayak satu pemain aja kena, lu itu mesti isolasi. Latihannya sendiri-sendiri. Lu bayangin, menuju ke turnamen major kayak gini, latihan sendiri-sendiri, apa kabar, Pak? Latihan kolektif aja kadang-kadang susah. Pas main beda situasinya sama latihan, gimana ini latihan sendiri-sendiri. Ditambah lagi setahu gue mereka tuh baru vaksin beberapa waktu lalu, atau bahkan belum vaksin mungkin. Lu tahu vaksin dampaknya apa kan? Kalau yang dari gue tahu dari teman-teman gue yang udah vaksin sih, mereka pasti akan ada lemes lah, terus ada yang bahkan demam, pokoknya ada efeknya pasti. Apakah itu akan berpengaruh? Tidak tahu. Tapi ini bisa jadi masalah buat mereka. Jadi Spanyol, gue nggak bisa prediksi mereka di puncak klasemen. Gue akan prediksi Polandia di puncak. Lewandowski kualitasnya kita sudah tahu. Mungkin bisa jadi pesaingnya Harry Kane di perburuan Golden Boot Euro 2020. Gua akan taruh Spanyol di posisi kedua dan Swedia di posisi ketiga, Slovakia di posisi keempat. Grup terakhir, ini yang paling menarik, ini yang paling susah diprediksi juga. Portugal, Prancis, Jerman. Langsung saja tarik keempat, Hungaria. Meskipun bisa aja Hungaria juara grup ya, tapi ini prediksi. Gue prediksi Hungaria akan finish di posisi keempat. Prancis 90% orang gue rasa akan prediksi mereka juara Euro tahun ini. Benzema gue masih nggak tahu, mungkin sudah ada update-nya. Kemarin kan sempat out dia kan dari pertandingan uji coba terakhir karena cedera, Giroud nyetak gol segala macam. Jadi sebenarnya itu membuktikan bahwa Perancis tanpa Benzema seperti yang mereka lakukan di Piala Dunia waktu itu yang terakhir, mereka bisa jadi juara. Ditambah punya Benzema sekarang, itu impact-nya bakal besar sekali. Ditambah lagi pemain-pemain seperti Mbappe dan lain-lain tuh semakin matang mainan mudanya mereka. Jadi gak bisa sih, Perancis pasti akan juara grup menurut gua. Sekarang down to Portugal atau Jerman. Gua kemarin sempat nonton pertandingan uji coba terakhir di Jerman. Mereka bagus. Kai Havertz kelihatan pede banget setelah akhirnya menjadi pencetak gol tunggal di final Champions League kemarin, punya medali Champions League dan lain-lain. Bagus, tapi mereka tidak punya striker murni, Pak. Oke, Timo Werner bisa, cuman gua aja nggak yakin Timo Werner bakal starter gitu loh.
Jadi Jerman ini menurut gue akan cukup sulit sih. Dari grup aja nih akan sulit. Mereka akan lolos, tapi mereka akan lolos sebagai tim urutan ketiga yang terbaik, kemungkinan besar. Dan Portugal, ya kita ngomongin soal Ronaldo. Gue tau Ronaldo udah gak sebagus Ronaldo di Piala Dunia terakhir atau di Euro saat Portugal juara waktu itu, karena ya usia segala macam nggak bisa bohong. Kemarin juga ada kalau nggak salah dia ngambil free kick yang ngaco banget, meskipun dia nyetak gol segala macam sih. Tapi Ronaldo bukan Ronaldo yang dulu. Dia masih bisa jadi faktor X yang nentuin jalannya sebuah pertandingan, tapi dia juga bisa jadi beban. Itu fakta yang gua tuh apa sih, believer Ronaldo lah dari dulu gitu loh istilahnya. Gua tahu kualitasnya dan gua sangat-sangat yakin dulu, tapi sekarang sedih untuk gue mengakui bahwa Ronaldo sudah tidak di prime-nya lagi. Gue masih bisa ngelihat dia akan membuat impact kayak yang kita lihat di final Euro waktu itu. Dia cedera, dia out, tapi dari pinggir lapangan kehadiran dia di situ itu impact-nya gila banget buat tim yang main, buat pemain-pemain yang main. Ronaldo bakal jadi manajer bagus menurut gue. Kalau jadi manajer sih, dengan teriakan-teriakan dia dan segala macam di pinggir lapangan, menurut gue ya, itu bakal jadi impact. Tapi kita nggak usah ngomongin Ronaldo, kita ngomongin pemain Portugal lain. Sebut aja Ruben Dias, Bruno Fernandes, Ruben Neves, dan lain-lain. Itu semuanya pemain berkualitas. Jota, banyak sekali bakat-bakat mereka. Jadi gue tuh masih harus jujur ya, gue masih nggak bisa mengubah mindset gue. Agak sulit gitu loh untuk mengubah mindset gue tentang Portugal bahwa mereka adalah Ronaldo. Portugal Ronaldo. Gue yakin sebagian dari lu juga masih sama. Tapi ya ini udah saatnya kita ubah. Karena kemungkinan besar mungkin, gue gak tahu Piala Dunia yang akan datang Ronaldo main lagi atau enggak. Bisa jadi yang terakhir buat Ronaldo, kita tidak tahu. Tapi at least kalau ada masih sisa-sisa kualitasnya Ronaldo untuk main di major tournament seperti ini sekarang, gue gak yakin di World Cup yang akan datang, meskipun Ronaldo main, dia bisa main sebagus itu. Udah terlalu tua pak. Jadi bisa aja Ronaldo dan Portugal, mereka sebagai holder, pemegang trofi terakhir. Jadi ekspektasi ada tentunya, tapi kita tidak tahu. Ini bakal seru banget grup F nih, Perancis, Portugal, Jerman pak. Oke, jadi itu untuk grupnya prediksi gue. Dan sekarang kita harus prediksi berarti 4 tim dari total ada 6 tim ini yang akan lolos ke fase knockout sebagai tim urutan ketiga di grup masing-masing yang terbaik. Jadi ya pertama langsung Jerman. Terus kalau kita lihat dari sini sebenarnya kan yang paling mungkin Swedia, feeling gue agak berat. Swedia kemungkinan dapat poinnya cuma lawan Slovakia kan. Sedangkan Rusia mungkin bisa curi poin dari Denmark dan Finlandia. Jadi kayaknya Rusia nih. Nah terus kita ke Wales. Wales juga agak sulit. Wales, Turki, Wales, Italia, gue prediksi kalah mereka. Austria sih, gue feeling gue Austria. Satu lagi antara Skotlandia, Swedia, atau Wales. Sepertinya Skotlandia sih. Gue akan kasih ke Skotlandia. Jadi itu dia. Dan mari kita prediksi knockoutnya. Oke, jadi berdasarkan yang tadi sudah gue prediksi group stage, sekarang kita udah masuk ke round of 16. Dan ini langsung kelihatan pembagiannya seperti ini. Oke, jadi mulai dari round of 16 yang akan mempertemukan Belgia dan Jerman. Karena Jerman lolos sebagai tim urutan ketiga, ketemu udah tuh Belgia juara grup. Ini berat. Jerman bagus, jangan salah ya. Jerman tuh bagus pak. Tapi Belgia punya Lukaku, Jerman Müller, Kai Havertz, Timo Werner. Anda tahu saya believers Timo Werner dan Kai Havertz kan. Tapi ini kita ngomongin Romelu Lukaku pak, yang habis menangin Scudetto dan luar biasa sekali bersama Inter musim kemarin. Jadi gue akan prediksi Belgia yang lolos ke quarter final. Jerman akan out di sini. Turki, Ukraina, Turki, easy. Perancis, Rusia, Perancis, easy. Ini yang susah nih. Kroasia, Spanyol. Gue tadi udah coba buat jabarkan kan permasalahan Spanyol yang lu mungkin boleh pikir kayak mereka pemain profesional, pasti ada apa ya? Gimana caranya ngatur training supaya bisa aman meskipun nggak bisa grup training. Mereka pasti punya nutrisinya udah di ini. I know. Gue tahu itu semua. Tapi mau gimana pun, ini permasalahan corona yang kita hadapi sama-sama. Sebenarnya kita tahu bisa se-fucked up apa kalau misalnya sampai ada outbreak di camp mereka gitu kan. Dan kemarin sudah terjadi. Jadi itu menurut gue bakal jadi masalah besar.
Fakta bahwa mereka tidak bawa Sergio Ramos dan satu pun main Real Madrid. Gini, gue bisa mengerti keputusan itu, tapi yang akan gue ngomong sekarang adalah dampak negatifnya. Kalau ini menurut pendapat gue sekali lagi ya, menurut gue, kalau gue ngelihat Real Madrid, gue akan melihat sebuah tim yang isinya adalah pemain-pemain yang punya mental juara. Siapapun mereka, termasuk pemain-pemain Spanyol yang ada di skuad Real Madrid. Mau lu bilang form mereka buruk, musim terakhir mereka nggak sebagus itu, mereka udah menurun, ya betul. Tapi mental itu menurut gua sesuatu yang ada di dalam sini dan bisa muncul kapan aja. Mereka nggak bawa satu pun main Real Madrid, berkurang. Mentalitas itu berkurang. I know Ramos nggak dibawa, tapi ada Aymeric Laporte yang baru aja pindah nationality dari Prancis ke Spanyol. Ya itu bagus. Tapi apakah Laporte akan menjadi penentu kemenangan Spanyol di pertandingan-pertandingan penting seperti ini? Gua agak ragu. Jadi gua akan prediksi Kroasia yang lolos. Gua tuh suka gaya main Spanyol, Pak. Dan gua tahu mereka punya bakat-bakat muda seperti Pedri dan lain-lain yang bisa memberikan impact. Tapi susah dengan keadaan mereka saat ini. Oke, jadi ya itu prediksi gue. Sebenarnya pengen banget lihat Spanyol lanjut terus gitu, karena mereka tuh tim yang permainannya tuh passing-passing segala macem dan bisa dilihat keindahannya. Tapi ya mau gimana lagi. Terus ada lagi Polandia ketemu Austria. Gue akan prediksi Polandia lolos. Ini yang susah juga. Inggris, Portugal. Aduh, ya Portugal bagus tapi susah sih. Inggris tahun ini menurut gue oke, ekspektasinya mungkin gak setinggi itu sih. Gak setinggi waktu itu zaman-zaman Rooney, Gerrard, Lampard gitu-gitu kan. Tapi pemain-pemain ini harusnya bisa sih. Ini gue memang agak bias, cuman ya udahlah, itu salahnya gue prediksi dengan gue punya tim favorit ya. Jadi gak masalah. Ini akan bias, tapi ya at least gue berharap ya Inggris bisa melaju sehingga out di round of 16. Akan susah ini, Pak. Ini kan susah banget ini. Ini kan perang ini. Ini kan pertempuran besar ini, pertandingan ini. England Portugal. Ingat gak lu yang waktu itu kejadian Rooney sama Ronaldo sampai pecah gila Rooney Ronaldo yang begini banget di MU, begitu ke Piala Dunia ketemu kasus yang Rooney kartu merah, Ronaldo provokasi, udah hancur langsung kan. Tapi ya ini ya mungkin Rashford, Bruno Fernandes bisa, nggak tahu juga sih. Fans MU mungkin nggak suka ngedengar itu, cuman maksudnya itu pernah terjadi. Dua pemain United yang merenggang karena Portugal ketemu England di fase knockout kompetisi major seperti ini. Dan ada lagi nih Bruno Fernandes Portugal, Marcus Rashford England. Kita tidak tahu. Netherlands, Scotland, ya Netherlands lah ya. Dan Italia, Denmark, Italia. Oke, jadi kita udah masuk ke perempat final, quarter final. Belgia, Turki underdog. Mereka bisa go all the way ke final, Pak, menurut gue. Dan siapa yang gak suka kisah underdog gitu kan. Kita semua suka itu. Tapi Belgia gue cukup yakin akan masuk ke final. Makanya itu ya, oh shit, ini agak susah sih. Ini berakatnya agak susah. Gue barusan ngomong tapi gue baru lihat bawahnya Perancis, Pak. Oke, gue akan prediksi Belgia ke semifinal. Di bawahnya Perancis, Kroasia. Shit, gue gak peduli Prancis Kroasianya sih, karena Prancis akan lolos. Cuman ini Belgia Prancis tuh final menurut gue. Cuman ya ini bracket kayak gini jadi bikin mereka ketemunya di semifinal. Ya ini kita urusin nanti lah. Prancis Kroasia ini juga bakal seru banget sih, Pak. Ulangan final Piala Dunia kan. Tapi ya Prancis tetap punya keuntungan lebih dan punya skuad yang kualitasnya lebih dibanding Kroasia menurut gue. Polandia, Inggris, simple. Netherlands, Italia, klasik, seru. Tapi Italia prediksi gue. Oke, ini last four-nya, final four-nya, 4 tim terakhir yang berarti sudah mencapai semifinal. Ini jujur susah. Tapi gini, kalau kita ngomongin Belgia, Prancis, satu hal yang mungkin ya, namanya prediksi, mungkin bisa jadi pembeda adalah fakta bahwa grupnya Belgia jauh lebih mudah dibanding grupnya Prancis. Lu bayangin, dari sejak group stage, Prancis mesti ngadepin Jerman dan Portugal. Sedangkan Belgia baru ketemu lawan beratnya Jerman di round of 16. Apakah itu akan berpengaruh? Menurut gua apapun bisa jadi faktor di kompetisi seperti ini. Apalagi kalau udah masuk ke semifinal.
Perancis akan lebih siap. Kita nggak usah ngomongin squad karena Belgia Perancis menurut gue punya ini dua tim yang punya squad terbaik, dua tim terbaik nih dengan squad yang paling oke, pembagian pemain, persebarannya, kualitasnya per lini ini paling oke menurut gue. Yang ketiga mungkin ada Inggris, tapi Belgia Perancis menurut gue ini dua yang ada di paling atas. Kalau kita ngelihat semua pemainnya masing-masing lini, deserve dapat final. Jadi kalau misalnya ada pembeda adalah kesiapan mereka di turnamen ini. Perancis final. Perancis dari sejak grup udah perang, Pak. Sedangkan Belgia tidak. Itu ada dua sisi. Bisa sisi itu yang artinya Perancis punya keuntungan karena mereka sudah siap untuk melawan tim berkualitas istilahnya. Sejak grup stage sudah lawan tim berat. Tapi bisa juga jadi bumerang buat mereka. Apa? Stamina. Lu tahu kompetisi kayak gini yang cuma sebulan akan gimana ya? Maksudnya kayak lu akan main berapa hari sekali. Belgia mungkin bisa rotasi tuh. Bahkan ya itu tadi gue bilang KDB nggak usah main di grup pun nggak apa. Siapain buat main di fase knockout. Kita nggak tahu urusan cedera itu bisa jadi faktor banget kan. Kita nggak tahu kalau misalnya Perancis ternyata gaspol itu di grup dan mainin tim utama mereka terus lawan ya harus lawan Jerman dan lawan Spanyol, Portugal atau Jerman Portugal sih. Saya jadi lupa, Cuk. Portugal Jerman maksudnya. Apakah ngulang? Apakah Anda suruh saya ngulang? Tidak. Mereka bisa staminanya habis saat udah nyampe ke sini. Ini udah mau puncak kan? Artinya udah ada sekitar mungkin hampir 3 minggu turnamen jalan nih. Belum lagi masalah Covid segala. Aduh ribet banget dah. Tapi ya untuk prediksi ini gue akan prediksi Perancis. Tapi ini bakal seru banget, Pak. Belgia Perancis tuh nggak kebayang sih, seru banget. Terus England, Italia. Kalau kita ngelihat dari 4 tim yang ada di semifinal ini, Italia underdognya. England meskipun tadi gue dibilang ekspektasi orang gak gitu tinggi tahun ini, tapi kita tahu materi skuadnya bagus. Ini berat banget sih. Satu sisi gue pengen Inggris melaju ke final, tapi gue tahu Inggris suka anyep, Pak, di turnamen-turnamen kayak gini. Dan gue rasa anyepnya mereka gak nyampe di semifinal. Mereka bisa nyampe ke semifinal tuh udah bagus banget. Sampai kayak Piala Dunia kemarin. Gue prediksi Italia. Gue tahu ini, cuman ya itu menariknya adalah gue nggak gitu punya banyak informasi soal Italia. Gue nggak terlalu ngikutin Serie A juga. Tapi justru faktor itu yang bakal gue jadiin alasan kenapa gue majuin Italia ke final. Faktor ketidaktahuan gue dan ya mungkin beneran mereka memang ternyata sebagus itu. Tanpa kita sadari, orang-orang semua mata tertuju ke Prancis, Belgia, ternyata Italia ke final. Bisa jadi. Jadi akhirnya final Perancis Italia. Pengulangan final berapa Piala Dunia 2006? Zidane Materazzi kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah 2006. Dan ya ini antara tim yang dijagokan banget atau tim yang orang tidak menyangka bisa nyampe ke final. Ya gue sih akan prediksi Perancis. Oke. Jadi lu bisa prediksi sendiri, lu buka aja websitenya UEFA untuk main game. Ini kan game predictor gitu. Udah di-set semua mereka, enak banget. Jadi ini prediksi gue untuk Euro 2020. Sekali lagi ini semua pendapat, ini semua opini. Jadi kalau misalnya lu tidak setuju, lu silahkan komen di bawah. Oke? Sekarang gue akan coba buat main ini. Ini tuh ada match predictor juga mereka. Jadi ini ada setiap pertandingan bisa diprediksi gitu. Match day pertama semuanya bisa. Ini seru banget ntar Italia Turki nih. Tadi gue prediksi Turki juara grup ya. Tapi Italia malah juga final, Pak. Gue prediksi Turki menang sih. Sepertinya akan terjadi kejutan langsung di match day pertama di pertandingan opener, Pak. Bakal seru banget nih jadinya. Ini kalau misalnya Turki bisa menang, bakal bikin jadi seru banget. Ntar nih sisanya yang lain ya mungkin pas lagi live streaming di hari itu atau apa ya. Nah, terus sekarang gue mau ke sini. Fantasy football. Jadi tentunya ya di website UEFA ini ada fantasinya juga. Ini gue udah bikin. Gue udah lama banget Pak nggak main kayak ginian. Jadi ini gue tanda kutip agak ngasal sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Gue mencoba untuk meraup poin sebanyak mungkin karena saya bergabung di Liga CJM Community. Ini dia. Jadi gue akan taruh linknya nanti di deskripsi di bawah. Ini dibikin sama anak-anak komunitas. Jadi lu bisa langsung join aja. Bentar, mana sih? Fantasy football, iya.
berapa orang sih? Nah ini udah 660 orang. Gue gak tau ada batasan orang gak sih untuk liga ini. Jadi ini CJM Community League, lu bisa ikutan aja. Gua udah ada di situ. Nih nama gua CJM FC, username gua CJM Official. Tapi lu butuh sign up dulu ke websitenya UEFA untuk lu bisa gabung. Nih ntar ada linknya. Nih link ini yang bakal gua copy ke deskripsi. Lu tinggal buka aja. Nih link buat invitationnya. Oke, yaudah. Jadi itu prediksi gua. Lu boleh prediksi di komen. Dan selamat menikmati malam ini. Festival sepak bola Eropa dimulai. Kita nonton timnas juga main. Enjoy pokoknya. Terus seperti kemarin gue bilang dari kemarin, gue akan bikin konten-konten Master League lagi. Gue udah baru aja install atau download PES 2021 di PS5 gue. Jadi gue akan main itu. Dimulai dengan England Master League, nanti kita akan gas. Gue masih nggak tahu ntar formatnya bakal jadi live streaming atau konten. Tapi pokoknya ntar ya berarti selama ada Euro, kita bisa misalnya gue live streaming Ultimate Team sambil kita agak-agak watch along dikit lah. Gue nggak bisa tampilin pertandingannya tentu saja lah ya, udah tahu. Nonton di Mola, langganan cuma 25.000 pak buat nonton semua pertandingan Euro bulan ini. Terus ya nanti kita enjoy lah pokoknya di Twitter, di Instagram. Seperti biasa kalau gue lagi nonton pertandingan gue akan live tweet dan lain-lain. Dinikmati. Selamat menyaksikan pertandingan pembuka dan ntar ada opening ceremony juga pastinya. Dan bahas dikit kali ya. Ya ini sih pilihan gue sih. Gue juga ya ini kan membuktikan saya believer Timo Werner. Gue masukin Mbappe, gue masukin Werner juga karena kayaknya akan banyak gol tercipta. Nah, terus Lukaku kayaknya sih mesti banget sih lu masukin lawan Rusia kan. Terus ini ada beberapa pemain lah, Linetti cuma lawan Slovakia, Valentino Lazaro lawan Macedonia Utara. Terus Yazici ini salah satu pemain yang menurut gue bakal krusial buat Turki. Italia, Krchowiak lawan Slovakia juga. Terus Mings, Davis, Gaya gue masukin. Gaya tuh kalau nggak salah ya emang udah starting left backnya Spanyol kan. Jadi kayak dia mungkin akan dapat poin. Rui Patricio, Portugal lawan Hungaria. Ya itu salah satu pertandingan termuda Portugal yang gue masukin. Terus ini di bench gue ya ada beberapa pemain yang ntar bisa gue masukin. Tapi ya gue punya Mbappe, Lukaku sih di depan. Mungkin itu yang bakal meraup banyak poin buat gue. Kaptennya gue jadiin Mbappe sih. Oke, jadi ini jadwal pertandingannya dan ini sampai jam 2 ya. Jam 1 jam 1 tuh kayaknya jam 1 tuh ini ya. Opening ceremony dulu ya. Kick off tuh jam 2 ya kalau nggak salah ya. Nanti ya. Soalnya gue tadi tuh ngeliat di Mola jam 1 Pak acara dimulai. Turki Itali. Oh iya jam 2 kick off. Oke. Terus ini enaknya sebenarnya sih ini kayak besok hari Sabtu nih ada beberapa pertandingan yang mainnya malam sih. Nggak subuh, malam. Cuman ya ada yang subuh juga. Tuh. Jadi ya tiap hari, hampir tiap hari jam 8, jam 11, jam 2. Begadang tiap hari Pak. Ntar pokoknya kalau misalnya gue bisa sekalian live streaming lah. Chill. Oke, yaudah. Itu aja dari gue untuk video ini. Silahkan prediksi di predictor. Lu mau screenshot, mention ke Twitter CJM, Instagram, bebas silahkan. Kita ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa nonton episode baru FJR tadi 2,5 jam. Silahkan nikmati. Itu aja dari gue. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.